Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Trisnawati untuk mengajar pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Nah, sebelum mengawali materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa absen di Google Classroom. Bisa dilihat setelah video ini ya, bagaimana cara absennya. Sudah Ibu sediakan kolomnya tersebut, lalu diisi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih sebenarnya akhlak tercela itu. Nah, kita akan mengulang lagi nih, akhlak tercela kepada diri sendiri. Apa sih akhlak tercela kepada diri sendiri itu? Apa ya? Akhlak tercela kepada diri sendiri merupakan sikap atau sifat merendahkan diri sendiri meskipun itu tidak disadari, dan dari sikap tersebut dapat merugikan orang lain. Nah, Ibu punya mind map untuk memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah akhlak tercela kepada diri sendiri. Ada ananiyah, kemudian ada namimah, ada ghibah, ada pula ghadab, dan hasad. Next, di video selanjutnya ini akan ada sebuah gambar, bisa dilihat. Ini adalah 3 gambar yang menunjukkan perilaku ananiyah. Kemudian, gambar yang kedua adalah perilaku yang menunjukkan ghadab. Yang ketiga adalah perilaku yang menunjukkan hasad. Nah, dari ketiga gambar di sini, teman-teman atau adik-adik bisa menjelaskan atau memberikan pertanyaan. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu ananiyah. Apa yang dimaksud dengan ananiyah? Ananiyah secara bahasa berarti aku, sedangkan secara istilah berarti menganggap dirinya lebih dari orang lain. Mengapa kok muncul sikap seperti ini? Karena dirinya itu menganggap dirinya itu paling wah, paling lebih, ingin dihormati, ingin merasa dirinya lebih hebat dibanding temannya. Dan cenderung sifat ini mengakibatkan adanya karakter egois dalam diri. Hayo, siapa yang merasa demikian? Ibu sendiri juga merasa. Nah, bagaimana bentuk-bentuk adanya ananiyah tersebut? Yang pertama adalah tidak pernah bersyukur dan selalu merasa, kalau bahasa sekarang adalah insecure, merasa insecure terhadap apa yang ia punya, tidak puas diri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah mengedepankan adanya sikap tawakal. Yang ketiga, tidak mau menerima pendapat atau saran. Jadi sikap ananiyah tersebut sangat menolak kalau diberikan saran ataupun kritik seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak rela bahwa orang lain itu lebih berhasil daripada kita. Jadi benar-benar iri sekali terhadap apa yang dicapai oleh temannya. Nah, selanjutnya tidak mau rendah hati. Karena sikap egois tadi, muncullah sikap sombong, dan itu termasuk bentuk-bentuk dari ananiyah. Selanjutnya adalah tidak pernah mau mengalah. Jadi ketika Anda atau adik-adik berdebat dengan teman kalian yang memiliki sikap ananiyah, cenderung tidak bisa mengalah dan selalu mencari letak pembenarannya. Nah, sudah membahas bentuk-bentuk, sekarang kita membahas tentang adanya larangan. Larangannya bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim yang bisa dibaca di LKS. Berikut hadisnya saya sertakan di pinggir ya, bisa dibaca teman-teman. Lanjut kita ke dampak negatif adanya ananiyah. Tentunya karena sikap ini termasuk akhlak tercela, sangat banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama adalah selalu merendahkan orang lain. Jadi kalau kita ataupun ibu nih mempunyai sikap ananiyah, maka cenderung meremehkan orang lain, meremehkan adanya karya-karya orang lain. Ih, apaan? Cuma segitu doang, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mempersempit pergaulan. Jadi karena adanya ananiyah nih, merasa dirinya menganggap lebih, pergaulannya menjadi sempit dan hanya itu saja. Dan selanjutnya adalah menimbulkan iri serta dengki, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih Bu cara menghindari sikap akhlak tercela Anania tersebut? Gitu. Nah, caranya adalah selalu berusaha untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh untuk menang sendiri. Apabila orang lain memberikan pendapat, kita terima, kita saring-saring, kita filter-filter mana pendapat yang bisa digunakan dan mana pendapat yang hanya sekedar pendapat saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selalu berusaha untuk tidak merasa paling benar. Karena kita manusia, tempatnya salah. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Terkadang orang lain pun yang memberikan pendapat itulah yang paling benar. Selanjutnya adalah selalu berusaha untuk tidak menang sendiri. Apabila kalian berteman ataupun kalian sendiri yang merasa, oh saya ternyata Anania ya, gitu. Jadi kita mengevaluasi diri nih, bahwa oh selama ini saya selalu berusaha menang sendiri, tidak mempedulikan teman-teman saya. Itu harus dikoreksi. Selanjutnya adalah pendapat. Tidak merasa bahwa pendapatnya itu paling benar. Nah, itulah pembahasan tentang Anania. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ghadab. Ghadab secara bahasa artinya menimbulkan kata yang berarti artinya tidak senang. Maaf ya, tulisan ibu jelek. Ghadab secara bahasa tidak senang. Secara istilah bisa dijelaskan bahwa ghadab ini adalah sikap tidak senang atas keberhasilan orang lain. Bukan iri ya, lebih tepatnya adalah sikap pemarah. Berikut adalah dalil ghadab Al-Baqarah ayat 153. Dan cara menghindari ghadab adalah sebagai berikut. Dampak negatif dari perilaku ghadab sendiri sudah saya jelaskan tadi, bahwa menimbulkan perpecahan antar umat. Juga orang yang biasanya marah itu bisa menghasut orang lain juga, dan memfitnah juga bisa. Jadi kita harus jaga nafsu, karena hati itu yang menyebabkan perilaku marah, sedangkan akal adalah yang bisa mengontrol diri kita. Begitu ya anak-anak, mungkin bisa dipahami. Kalau tidak bisa, nanti bisa meninggalkan di kolom komentar, ataupun bisa japri di grup, ataupun bisa telepon ibu juga bisa. Oke, seperti biasa aja. Sekarang kita masuk pada pembahasan hasad. Hasad adalah iri dengki dengan menginginkan nikmat orang lain. Jadi sangat-sangat iri sekali. Kemudian hukumnya dari hasad adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang yang hasad ini akan menolak segala macam bentuk nasihat dari orang lain. Dan sebabnya adalah memiliki rasa permusuhan. Kemudian takabur, seperti itu. Jadi kita harus tawadhu selalu ya, nggak usah takabur. Dan selanjutnya yaitu dampak. Dampaknya sendiri adalah mengakibatkan sebuah ukhuwah itu menjadi rusak. Kemudian memancing perilaku akhlak tercela yang lain. Kemudian berburuk sangka terhadap saudara seiman seperti itu. Nah, cara menghindarkannya ini sama saja, yaitu selalu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berpikir positif, dan itu tentunya. Nah, itulah materi yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Jadi yang belum kita membahasnya namimah belum. Kemudian yang satu adalah perilaku dari ghibah. Nah, itu menjadi poin penting bagi teman-teman untuk mencari diskusinya di minggu depan. Ibu akan tanya satu persatu lewat japri, oke? Dan di akhir video ini Ibu menyertakan soal yang bisa dikerjakan. Ibu menyertakan soal yang bisa dikerjakan di slide terakhir video ini. Jadi jawabannya ditulis di japri ke Ibu, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jujur.